Untuk itu, untuk bisa berjaga-jaga kita harus mengenali bagaimana serangan si iblis pada kita. Yang mengganggu hidup berkemenangan kita. Gitu. Nah hari ini kita akan belajar dari kisah pencobaan Tuhan Yesus di padang gurun. Bagaimana Tuhan dicobai di sana. Bagaimana jenis-jenis serangan iblis yang dilancarkan kepada Tuhan. Dan bagaimana Tuhan bisa menang atas pencobaan itu. Amin. Kita mau belajar supaya kita punya hidup yang berkemenangan. Haleluya. Yang mau hidup berkemenangan ketikkan di kolom chat, saya mau hidup berkemenangan. Haleluya. Mari kita baca Matius 4 ayat 1 sampai yang keempat. Saya bacakan ya. Maka Yesus dibawa oleh Roh ke padang gurun untuk dicobai iblis. Dan setelah berpuasa 40 hari dan 40 malam, akhirnya laparlah Yesus. Lalu datanglah si pencoba itu dan berkata kepadanya, jika engkau anak Allah, perintahkanlah supaya batu-batu ini menjadi roti. Tetapi Yesus menjawab, ada tertulis, manusia hidup bukan dari roti saja, tetapi dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah. Ini godaan yang pertama, serangan yang pertama. Saya namakan serangan inilah godaan akan kebutuhan hidup. Loh kok godaan akan kebutuhan hidup? Iya, sebab godaan ini akan muncul karena kebutuhan yang mendesak. Kebutuhan pokok ya, bukan soal keinginan akan kemewahan atau sesuatu hal yang gak perlu, cuma ingin doang. Ini soal kebutuhan pokok loh. Yesus perlu makan, karena sudah 40 hari, 40 malam berpuasa. Berapa banyak orang di luar sana menyerah untuk menjaga hidupnya benar, menjaga hidupnya kudus, karena kebutuhan hidup yang mendesak. Saya pernah baca atau beberapa kali baca ada orang mencuri susu formula untuk anaknya yang masih bayi. Ada orang yang mencuri atau bertindak kejahatan karena butuh uang untuk anaknya masuk sekolah. Ini kan kebutuhan pokok. Beda kalau mencuri buat mabuk-mabukan. Ya kalau yang ini dihajar aja lah ya. Tapi orang kalau yang mencuri karena untuk kebutuhan pokok, untuk susu anaknya, untuk sekolah anaknya. Orang-orang masih jadi kasihan gitu ya, karena itu kebutuhan. Perhatikan bahwa iblis bisa merubah opini kita, pendapat kita, membuat kita mempunyai sebuah excuse. Gak apa-apalah mencuri, karena ini buat kebutuhan pokok. Iya kan? Iblis dengan sangat halus merubah cara pikir kita. Gak apa-apalah berbuat dosa, toh untuk kebaikan. Tapi Bapak Ibu Saudara, mencuri tetaplah mencuri. Dan ada banyak kebutuhan pokok yang lain itu ya, yang membuat kita terdesak dan kita jadi perlu mengambil jalan pintas dengan berbuat dosa. Kebutuhan mendesak akan pasangan hidup misalnya. Usia sudah cukup, sudah harus menikah. Lalu karena desakan keluarga ya, lalu merasa juga iya ya gimana nih. Lalu sembarangan pilih orang. Bahkan sampai meninggalkan Kristus demi sebuah kisah cinta yang tidak kekal. Iya gitu ya. Hati-hati bahwa serangan iblis nggak lagi bicara soal kemewahan, nafsu. Di sini iblis menyerang soal kebutuhan pokok. Yesus sedang lapar. Yang diserang laparnya. Gitu. Bukan suruh bikin emas, enggak. Laparnya. Dan iblis berkata begini sama Tuhan Yesus, perintahkan batu-batu ini jadi roti. Saudara perhatikan bahwa iblis menggoda kita, menggoda Yesus, itu untuk sesuatu yang Tuhan bisa lakukan. Tuhan mampu gak membuat batu jadi roti? Mampu. Buat roti jadi batu? Bisa juga ya. Bolak-balik bisa. Apa sih yang Tuhan gak bisa lakukan? Tapi itulah serangannya iblis. Ketika kita dalam sebuah kebutuhan pokok yang mendesak gitu ya, maka iblis tiba-tiba memberikan sebuah ide-ide ngawur untuk mengatasi kebutuhan itu, tapi dengan berbuat dosa. Ide-ide ngawur yang membuat kita, bisalah mencuri ini, bisalah korupsi tanpa ketahuan, bisalah, kan demi anak-anak, demi keluarga. Hati-hati dengan godaan akan kebutuhan hidup ini.
Ayat 4, Tuhan Yesus menjawab godaan itu dengan sebuah kalimat firman Tuhan. Dia berkata, manusia hidup bukan dari roti saja, tapi dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah. Bapak Ibu Saudara, kalau baca ayat ini berasa aneh nggak ya? Kalau saya berasa aneh, karena saya tahu bahwa kita nggak bisa kenyang cuman baca Alkitab. Bapak Ibu ada yang kenyang baca Alkitab? Puji Tuhan kalau bisa ya, itu sangat menghemat biaya hidup. Saya rasa kita baca firman Tuhan, kita nggak akan jadi kenyang. Ya kalau Tuhan mau, Tuhan bisa buat kita kenyang tanpa makan. Bisa lah Tuhan gitu ya. Tapi tentu bukan itu maksudnya. Lalu kalau kita lihat orang lapar, tenang Pak, Bapak lapar, manusia bukan hidup dari roti saja ya. Kasih Alkitab, Pak kenyang Pak. Nggak bisa begitu. Bukan itu maksudnya. Tapi maksudnya jika kita berpegang teguh pada firman Tuhan, tidak menggunakan kemampuan kita untuk berbuat jahat. Tidak menggunakan alasan kebutuhan pokok yang terdesak untuk berbuat dosa. Percayalah, Allah yang akan bela saudara. Allah yang akan bela saudara. Saudara nggak perlu mencuri untuk itu. Allah akan bela saudara. Kalau saudara tetap berpegang pada firman-Nya. Tuhan Yesus mengutip itu dari Ulangan 8 ayat 3. Isinya begini. Jadi ia merendahkan hatimu, membiarkan engkau lapar, dan memberi engkau makan mana. Untuk membuat engkau mengerti bahwa manusia hidup bukan dari roti saja, tapi manusia hidup dari segala yang diucapkan Tuhan. Dari situ ayatnya, Tuhan Yesus mengutipnya. Perhatikan bahwa kalau Bapak Ibu baca pengembaraan orang Israel 40 tahun di padang gurun, adakah yang mati karena kelaparan? Kayaknya nggak ada. Mati rata-rata karena tua atau karena hukuman Tuhan. Karena kurang ajar gitu ya. Jadi gak ada yang mati kelaparan. Percayalah untuk pemenuhan kebutuhan pokokmu. Tuhan pasti bela jika kita hidup benar di hadapannya. Saya gak tahu apa yang Bapak Ibu alami hari ini. Tapi jika engkau dalam sebuah godaan akan kebutuhan pokok hidupmu. Dan kau mampu untuk berbuat sebuah dosa atau kejahatan. Ingatlah hari ini. Tetap pegang firman Tuhan. Dia yang akan bela saudara. Amin. Oke kita lanjut. Matius 4 ayat 5 sampai yang ke-7. Kemudian iblis membawanya ke kota suci dan menempatkan dia di bubungan bait Allah. Lalu berkata kepadanya, jika engkau anak Allah, jatuhkanlah dirimu ke bawah. Sebab ada tertulis, mengenai engkau ia akan memerintahkan malaikat-malaikatnya dan mereka akan menatang engkau di atas tangannya. Supaya kakimu jangan teratuk pada batu. Yesus berkata kepadanya, ada pula tertulis, janganlah engkau mencobai Tuhan Allahmu. Godaan yang kedua saya beri nama, godaan akan janji Tuhan. Loh kok godaan janji Tuhan Pak? Iya. Iblis ini kan pakai sepotong janji Tuhan. Bapak Ibu yang pendoa pasti tahu nih dari mana ngutip ayatnya. Ini dari Mazmur 91 kan. Ini pasti para pendoa syafaat biasanya hafal Mazmur 91 ya. Dikutip sepotong. Padahal janji Tuhan dalam Alkitab itu merupakan satu kesatuan. Enggak bisa atau kita sering tergoda ya untuk mengambil sepotong firman Tuhan, janji Allah, lalu kita gunakan dengan keliru. Persis seperti yang iblis lakukan. Iblis bilang, kamu lompat deh, ini ada ayatnya. Gitu kan? Ada ayatnya kok. Ada ayatnya, malaikat akan menatang engkau dengan tangannya. Kamu gak akan teratuk pada batu. Ada ayatnya. Tapi kan salah. Salah memahami ayat itu. Ini kan mirip-mirip kayak zaman sekarang. Saya pernah dengar ada orang bilang begini. COVID, apa itu? Kami orang-orang percaya, ya, nggak usah pakai masker. Kami lawan COVID pakai perisai iman. Wih, tidak semudah itu Ferguson ya. Perisai iman itu melawan serangan panah api yang menggoncangkan iman percaya kita pada Kristus Yesus. Perisai iman itu bicara soal peperangan rohani Bapak Ibu. Bukan peperangan virus yang adalah perang jasmani gitu ya. Virus COVID nggak nyampe ke roh kita ya. Tapi sampai jasmani doang, bukan rohani. Jadi kalau pakai perisai iman untuk nangkal COVID, ya jelas salah. Sepotong firman Tuhan dipakai dengan cara yang keliru. Mau lawan virus ya pakailah masker.
Jagalah jarak, cuci tangan, beri dirimu divaksin, dan seterusnya. Kalau memang kita bisa ambil sepotong firman Tuhan lalu kita coba-coba seenaknya gitu ya, ya Bapak Ibu silakan aja naik ke puncak Monas gitu ya, bawa kitab saudara sampai di puncaknya, baca keras-keras Mazmur 91, lalu lompat dari sana. Tuhan, malaikat tangkap aku, percayalah. Nggak lama ada yang telepon Bu Foni. Bu Foni minta ibadah penghiburan, karena pasti mati ya. Ya, karena itu kita nggak bisa bawa menggunakan sepotong firman Tuhan, lalu kita klaim-klaim janji Tuhan sembarangan gitu ya. Harus dengan utuh. Belajarlah firman Tuhan dengan baik, supaya kita nggak salah memahami janjinya Tuhan. Karena kok sampai kita salah memahami, lalu kita tiru orang-orang yang klaim janji Tuhan, kita malah bikin dosa loh. Karena dia anggap ngetes Tuhan. Ya, mencobai Tuhan. Makanya Tuhan bilang, jangan kau mencobai Tuhan Allah. Kayak ngetes Tuhan. Maunya hidup berkemenangan malah hidup gak karuan. Itu yang kedua. Yang ketiga, saya namakan godaan akan harga diri. Godaan akan harga diri. Matius 4 ayat 3 dan ayat 6 bilang begini. Lalu datanglah si pencoba itu dan berkata kepadanya, jika engkau anak Allah, perintahkanlah supaya batu-batu ini menjadi roti. Ayat 6, lalu berkata kepadanya, jika engkau anak Allah, jatuhkan dirimu ke bawah. Perhatikan, setiap kali si iblis, si penggoda ini mau nyerang cobaannya, dia selalu bilang, jika engkau anak Allah, jika engkau anak Allah. Iya kan? Itu ngapain dia? Sedang menggoda harga diri Yesus gitu kan. Iya kan? Yesus itu manusia seutuhnya ya. Tuhan Yesus di bumi manusia seutuhnya, punya harga diri, punya gengsi, punya kelemahan-kelemahan persis sama kayak kita. Makanya Tuhan bisa merasakan sekaya apa manusia. Makanya Tuhan bisa tahu bahwa pengampun itu harus sebesar-besarnya. Kenapa? Karena manusia sangat lemah dalam banyak hal. Iblis akan pengen bilang begini, jika engkau anak Allah, buktikan dong. Buktikan dong, buktinya mana gitu ya. Jika engkau anak Allah, buktiin dong. No, batu, roti gitu ya. No, jatuhin diri. Diterima sama malaikat. Iblis sedang menggoda harga diri Yesus. Kita pun sama. Gengsi? Oh, ada pasti kita ya. Jangan ditanya gitu ya. Macem-macem, hajar gitu. Manusia memang selalu butuh penghargaan. Butuh harga diri. Dan seringkali masalah harga diri ini, gengsi ini, itu jadi celah bagi iblis untuk menggoda kita dan membuat kita terjatuh. Hati-hati dengan harga diri, gengsimu, membuat engkau mudah tersinggung, mudah marah. Zaman saya dulu masih SMA gitu ya, nggak tahu zaman sekarang ya, itu gara-gara cuman pandang-pandangan, bukan jatuh cinta ya, bukan ya, pandang-pandangan tuh bisa emosi tuh. Ngapain lihat-lihat gitu ya, nggak tahu saya siapa, lupa diri. Apa yang lihat-lihat? Jadi berantem. Gara-gara cuma pandang-pandangan. Harga diri itu bisa jadi celah iblis untuk masuk dan membuat kita jadi bikin dosa. Jadi WL misalnya, pelayan jadi WL, dikasih masukan. Suaranya fals, tersinggung. Saya WL udah puluhan tahun. Gitu ya. Masa masih fals? Kamu salah kupingnya. Atau jadi banyak hal lah, pemimpin kasih kritikan lalu tersinggung. Harga diri. Hati-hati. Bagaimana Yesus merespon godaan harga diri? Yesus merespon dengan luar biasa. Kenapa? Karena Tuhan Yesus sudah meninggalkan kemuliaannya. Dia mengosongkan dirinya sedemikian rupa. Dia melepaskan harga dirinya sebagai anak Allah. Melupakan kesetaraannya dengan Allah Bapa. Tuhan Yesus gak merasa insecure dipancing-pancing iblis. Buktiin dong, lu anak Allah. Enggak. Tuhan merasa gak perlu dipuji oleh iblis. Dia hanya mau dipuji oleh Allah Bapa. Amin. Hati-hati dengan godaan harga diri ini. Yang keempat, ini godaan terakhir. Ayat 8-11. Dan iblis membawanya pula ke atas gunung yang sangat tinggi dan memperlihatkan kepadanya semua kerajaan dunia dengan kemegahannya. Dan berkata kepadanya, semua itu akan kuberikan kepadamu jika engkau sujud menyembah aku. Maka berkatalah Yesus padanya, enyahlah iblis, sebab ada tertulis, engkau harus menyembah Tuhan Allahmu dan hanya kepada Dia sajalah engkau berbakti.
Lalu iblis meninggalkan dia dan lihatlah malaikat-malaikat datang melayani Yesus. Puasanya sudah selesai. Godaan yang keempat saya beri nama, godaan akan kemegahan dan kenikmatan dunia. Bapak Ibu Saudara, perhatikan bahwa godaan ini datang saat Tuhan Yesus sudah berpuasa 40 hari 40 malam. Hampir selesai puasanya gitu ya. Puasa yang melelahkan. Kenapa? Karena di padang gurun Bapak Ibu, nggak di rumah. Nggak ada kasur yang empuk gitu ya. Kalau zaman sekarang nggak ada AC-nya gitu. Padang gurun juga nggak ada wifi gitu ya. Nggak nyaman. Udah puasa, kepanasan, badan pegel semua. Betapa jasmani Tuhan Yesus merindukan kenyamanan. Ya kan? Tadi saya bilang bahwa Tuhan Yesus manusia seutuhnya. Dia juga bisa pegel-pegel Bapak Ibu. Betapa Tuhan Yesus merindukan kenyamanan. Dan iblis menggoda dengan itu. Kemegahan, kenikmatan dunia. Rumah mewah, emas, koin, kripto, ya. Mobil mewah, liburan yang eksotik, private jet, kekuasaan. Tuh pionnya pakai mahkota, kekuasaan. Seringkali saat kita kelelahan saja jasmani dalam pergumulan hidup, dalam apapun tuh ya, pergumulan akan ekonomi, pergumulan akan hubungan dalam keluarga dan macam-macam. Kita lelah, suntuk kita, burn out kita, terbakar habis, udah gak ada power lagi. Lalu masuklah godaan iblis dengan serangannya, terlintas di pikiran kita. Sia-sia ikut Tuhan ya. Ikut Tuhan kok kayak gini amat ya. Udah berdoa dan bekerja, tapi masih tiap bulan pusing bayar kontrakan. Duitnya ngepas terus. Pusing anak sekolah, pusing ini itu. Udahlah gak usah Tuhan-Tuhanan. Melihat orang di luar sana, orang fasik, hidupnya lebih nyaman. Ikut mereka aja lah. Hati-hati dengan godaan akan kenyamanan di dunia ini Bapak Ibu. Ingatlah bahwa dalam segala kelelahan dan keputusasaanmu dalam hidup ini, dan melihat orang-orang yang di luar Tuhan, menghujat Tuhan tapi hidupnya lebih baik daripada kita. Ingatlah bahwa engkau sedang dididik oleh Allah. Di dunia yang singkat ini, hanya 70-80 tahun. Singkat, tapi engkau dipersiapkan untuk masuk dalam keabadian bersama Yesus. Amin. Ibrani 12 ayat 11 bilang begini, memang tiap-tiap ganjaran pada waktu ia diberikan, tidak mendatangkan sukacita, tapi duka cita. Tetapi kemudian ia menghasilkan buah kebenaran yang memberikan damai kepada mereka yang dilatih olehnya. Didikan Allah pada kita saat kita hidup di bumi ini mungkin keras, tapi itu membuat kita bisa menghasilkan buah kebenaran dan kita akan beroleh damai dari buah itu. Amin. Amin. Jadi kita tahu bahwa ada 4 godaan yang akan kita hadapi selama kita mau memiliki hidup yang berkemenangan. Godaan akan kebutuhan hidup, godaan akan janji Tuhan, godaan akan harga diri, godaan akan kemegahan dan kenikmatan dunia. Lalu bagaimana mengatasinya agar kita selalu hidup berkemenangan? Gimana cara mengatasinya? Yang pertama, tadi kita baca bahwa Tuhan Yesus melawan setiap godaan dengan firman Tuhan. Cara yang pertama adalah dengan berpegang teguh pada firman Tuhan. Amin. Selalu ketika iblis menyerang begini, selalu Tuhan melawan serangan iblis dengan ada tertulis. Ada tertulis. Ada tertulis. Setiap godaan yang muncul sama kita, lawan dengan firman Tuhan. Berpegang teguh pada firman Tuhan. Artinya kita harus baca Alkitab tentunya kan. Kalau nggak baca gimana mau megang yang mana ayatnya gitu ya. Amin. Itu yang pertama. Orang Kristen mesti berpegang teguh pada firman Tuhan. Yang kedua, dengan berjaga-jaga senantiasa. Bapak Ibu Saudara, kedewasaan rohani itu nggak sama kayak kita sekolah. Sekolah SD, lulus, masuk SMP, lulus, masuk SMA gitu ya. Nggak bisa tiba-tiba udah SMA, lu nggak bisa lu. Balik lagi ke SD, nggak bisa ya, karena SD dia udah lulus.
SMP itu lulus, nggak bisa tiba-tiba anak SMA kembali sekolah di SD gitu ya, nggak bisa. Tapi dalam kedewasaan rohani, nggak bisa kayak sekolah itu. Nggak bisa. Kenapa? Karena setiap kali kita menang akan sesuatu, kalau kita nggak berjaga-jaga, ingat bahwa iblis itu seperti singa yang mengaum-ngaum dan mencari siapa yang bisa ditelan. Bapak Ibu kalau nggak berjaga-jaga, lihat singa, ya diem aja orang nggak kelihatan. Tapi kalau berjaga-jaga, di sini ada yang lihat singa lalu diem aja, makan aku. Enggak kan? Lihat singa pasti kabur. Paling enggak menjauh gitu ya. Pelan-pelan, melipir, hilang terus gitu ya. Ya kan? Kalau berjaga-jaga kita bisa lihat, ada singa itu. Tapi kalau orang yang nggak berjaga-jaga, dia nggak tahu. Suara apa tuh ya? Aung, aung. Ah, itu TV kali. Padahal singa di belakangnya. Kedewasaan rohani nggak bisa. Udah lulus nih, soal marah-marah. Lalu nggak marah lagi? Oh, tidak semudah itu. Ferguson ya. Pasti ada serangan lagi. Dan bisa jatuh? Bisa. Seperti singa yang mengaum-ngaum. Bapak Ibu kalau baca di Injil Lukas tentang pencobaan Yesus di padang gurun, di Injil Lukas di bagian terakhir setelah iblis gagal mencobai Yesus, Lukas menulis begini, iblis setelah gagal mencobai Yesus di padang gurun, ia nggak menyerah loh. Dia mencatat iblis mundur dan menunggu kesempatan yang lain untuk mencobai Yesus. Menunggu waktu yang baik katanya. Berarti kan menang sekarang, jangan happy dulu. Oh udah lulus. Ntar dulu ya. Kalau dewasa rohani itu nggak bisa begitu. Udah lulus, nggak bakal kenal lagi. Nggak bisa. Tetap berjaga-jaga. Karena iblis selalu menunggu waktu yang baik. Udah lulus semuanya ini, udah enak gitu ya. Tiba-tiba waktu yang iblis menunggu kesempatan nih. Ada masalah. Pusing, stres. Saat itulah kesempatan yang baik buat iblis melancarkan godaannya. Dan kalau kita nggak berjaga-jaga, jatuh lagi kita. Jadi harus berjaga-jaga terhadap godaan kebutuhan hidup, godaan janji Tuhan, godaan harga diri, godaan kemegahan dunia ini untuk bisa hidup berkemenangan. Cara yang terakhir, waktu saya udah hampir habis ya. Yang ketiga, gimana caranya bisa kita hidup berkemenangan? Yang ketiga adalah lakukan perbaikan kecil dan lakukan dengan konsisten, Bapak Ibu. Saudara banyak berdoa, tapi nggak mau perbaiki diri, itu sama seperti iman tanpa perbuatan, yaitu mati. James Clear dalam bukunya Atomic Habits, dia menceritakan sebuah kisah tentang sebuah tim sepeda dari Inggris. Ya, Inggris itu punya tim sepeda profesional, tapi prestasi mereka sangat buruk. Hampir nggak ada kemenangan yang diraih. Bahkan sampai pabrik sepeda di Eropa menolak mereka beli sepeda sama pabrik itu. Kenapa? Karena pabriknya takut image sepeda mereka jelek, karena tim ini nggak pernah menang. Sampai segitunya. Lalu manajemen merekrut seorang Dave Brailsford. Dan dalam 5 tahun, terbukti pada Olimpiade Beijing 2008, tim mereka menang 60% medali emas yang diperebutkan di Olimpiade itu. Soal sepeda ya. Lalu di Olimpiade London 2012, mereka menghasilkan 9 rekor baru Olimpiade dan 7 rekor baru dunia. Apa yang Dave Brailsford lakukan? Saya mikir mungkin Dave melakukan perombakan besar-besaran. Ya, dihancurin semua nih, dirubah semua nih, tata ulang. Enggak loh. Enggak Bapak Ibu. Dia hanya melakukan perbaikan kecil. Dia lakukan yang disebut perbaikan 1%. Hanya 1% yang dia perbaiki. Tapi di banyak bidang. Misalkan, dia perbaiki jok sepeda atletnya. Dia mengganti krim pijat. Krim pijat ototnya diganti. Dicari krim yang paling cepat memulihkan otot. Dia ganti kostum sepedanya yang lebih aerodinamis. Bahkan dia mengganti bantal tidur atletnya supaya tidur lebih nyenyak. Dan dia mengecat interior truk tempat taruh sepeda dengan warna putih. Tahu kenapa? Supaya kelihatan debu-debu kecil di sana. Karena debu-debu itu akan berpengaruh pada performa sepedanya.
Dan perbaikan-perbaikan kecil itu menghasilkan perubahan yang besar. 1% perubahan. Persis seperti kata firman Tuhan. Engkau telah setia pada perkara kecil, engkau akan dipercayakan perkara lebih besar. Amin. Lalu apa yang mesti kita perbaiki, Pak? Kita mesti selidiki diri kita. Kenali di mana kelemahanmu. Kamu lemah dalam bidang apa? Setiap orang berbeda. Ada orang yang lemah soal duit. Gak pernah bisa pegang duit. Gak pernah bisa jadi bendahara. Uangnya kepake terus. Entah kemana. Ada orang yang lemah soal kesombongan. Ada orang yang lemah soal emosi amarah. Ada orang yang lemah soal seks, pornografi. Kenali kelemahan saudara. Kenapa? Karena iblis akan mulai menyerang saudara di titik lemahmu itu. Yesus diserang soal roti saat dia setelah puasa 40 hari. Titik lemah Yesus apa? Dia lapar. Diserang di situ kan. Iblis akan menyerang titik terlemahmu. Makanya temukan apa titik lemahmu. Banyak, Pak. Ya, temukan satu-satu. Dan perbaiki kelemahan itu. Susah. Perbaikilah 1%. Perbaiki 1%. Kenapa? Karena kadang perbaikan atau perubahan yang besar itu membuat kita malas duluan. Atau merasa kita mustahil. Mustahil bisa melakukan. Tapi kalau perubahannya kecil, mosok gak bisa. Mosok gak mau dicoba. Cuman 1%. Lakukan perbaikan itu, perubahan itu atas kelemahanmu. Dan lakukan secara konsisten. Maka yang kecil itu akan jadi sebuah langkah awal yang membawa kita mengalami sebuah perubahan besar. Dan kita punya hidup yang berkemenangan. Amin. Jadi kesimpulannya adalah hati-hati atas godaan tadi. Dan cara mengatasi gimana? Tetaplah berpegang pada janji Tuhan. Selalu berjaga-jaga. Dan lakukan perbaikan kecil dengan konsisten. Amin. Mari kita berdoa. Bapak, terima kasih buat firman hari ini. Pimpin kami semua ya Tuhan untuk memahami, untuk mengerti, dan untuk menerapkan dalam hidup kami sehari-hari. Untuk kami hidup berkemenangan, kami mau merubah diri kami Tuhan. Kelemahan-kelemahan kami, ajar kami untuk kami menemukan apa kelemahan-kelemahan kami. Supaya kami bisa melakukan perbaikan ya Tuhan, perubahan 1% saja Tuhan. Sehingga kami bertumbuh jadi orang-orang yang menang. Terima kasih Bapak. Saya sudah selesai menyampaikan ya Tuhan. Dan biarlah Roh Kudus yang bekerja lebih lagi. Mencerahkan kami semua. Menguatkan kami semua. Untuk dapat melakukannya. Dalam nama Tuhan Yesus. Mari sama-sama katakan. Amin.